Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalamu alaihi amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح المؤمن والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du faqad qala Rabbuna ta'ala insyaallah sahamati para ibu jamaah Masjid Istiqlal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat sehat, nikmat iman. Moga-moga segala nikmat tersebut bisa kita syukuri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebuah usaha hidup kita dimuliakan oleh Allah, dunia kita, akhirat kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dosa-dosa teman-teman kita dan teman kita diampunkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga dimanfaatkan diberikan dari ibu-ibu kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan anak kita anak soleh-solehah kepada Allah, kepada Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, hukum derajat kedua orang tuanya, dunianya, akhiratnya. Moga-moga mendapatkan unsur waktu dari kami Allah dan berjaya husnul khatimah. Alhamdulillah ma'ana wa sallallahu alaihi wa hadratin nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin dan sunnah dan tizat wa ihwan wa khutbah wa syukur Moga kita sama-sama diberi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang sebelumnya, rukun yang kedua daripada wudu atau fardunya wudu adalah ghuslul wajhi, membasuh daripada semua wajah kita.
Wajah itu bulan, batasan wajah panjangnya itu mabaina manabiti sya'r ra'si, yakni mulai daripada tempat tumbuhnya rambut ini, wa akhirul lihya ini, dan akhir atau batasnya adalah di dagu dan janggut ini. Wa ardan, adapun lebarnya wajah yang ketika kita wudu harus kita basuh, harus kita kenakan air, adalah bainal udhunaini, antara dua telinga, yakni telinga kanan dan telinga kiri. Ya. Nah, kemudian wa idza kana 'ala al-wajhi syahrun khafifun aw khafifun wajib iswaru ilayhi ma'al basharati allati tahtahu. Wa amma liyatul rajuli al-khafifati bi allamina al-mukhatab basharata min khilaliha fayabdi ghaslu dhahiriha. Bi khilafil khafifati wa hiya ma yarahu al-mukhatab basharata wa yajibu isalul ma'i li basharatiha. Jadi membasuh wajah ketika wudu, mulai dari tempat-tempat tumbuhnya rambut ini, ya, terus sampai ini, bawahnya sini, ini harus kena air, ya, telinga kanan, telinga kiri. Kemudian sekarang wa idza kana 'ala bisya'ru, ketika di wajah kita ini ada rambut yang tumbuh, bulu-bulu rambut, ya, walaupun panjang ataupun pendek, yang mana rambut ini tumbuh masih di anggota wajah kita, ya, di anggota wajah kita ini. Khafifun atau khafifun, baik rambut yang tumbuh di wajah kita ini yang khafifun itu jarang-jarang, atau khafifun atau lebat. Ya, rambutnya itu lebat, banyak, ya, lebat rambutnya. Jika rambut itu, ya, yang jarang-jarang atau yang lebat itu tumbuh atau berada di anggota wajah yang wajib kita basuh ketika wudu, maka rambut yang tumbuh itu wajib dan isolumah ilahi ma'al basyarati allati tahtahu, wajib dikenakan air, wajib dibasuh dengan air. Wajib kita ini menyampaikan, mengalirkan air ke rambut yang tumbuh yang ada di anggota wajah kita. Ma'al basyarati allati tahtahu, begitu juga kulit yang ada di bawah rambut tadi itu juga harus terkena air. Jadi kalau ada rambut yang tumbuh di wajah kita, baik itu rambut itu yang ringan, artinya tidak tebal, ya, ataupun tebal, maka rambut yang tumbuh di anggota wajah ini wajib kita basuh dengan air. Beserta pula kulit yang ada di bawahnya rambut itu wajib, ya, ini dikenakan air. Kadang-kadang ada orang itu, ya, yang apa di sini atau di mana, ya, ada rambutnya, ya, itu ringan, jarang rambutnya ataupun tebal, ya, tetap wajib dibasuh bersama juga dengan kulit yang ada di bawahnya. Nah, kemudian wa amma lihyatu rajuli al-kathifati, adapun jenggotnya seseorang laki-laki yang tebal. Jenggot yang tebal itu bi alam yara al-mukhatab basyarataha, sekiranya orang yang diajak bicara, al-mukhatab, orang yang berbicara, yang diajak bicara itu, ya, tidak bisa melihat daripada kulitnya, ya. Jadi kalau seorang laki-laki punya jenggot yang tebal, jenggot tebal itu sekiranya orang yang kita ajak bicara, lawan bicara kita ini tidak bisa melihat kulit yang ada di bawahnya jenggot ini, ya. Kalau itu tidak bisa dilihat kulitnya, tertutup oleh jenggot, itu dikategorikan jenggot yang tebal, ya. Nah, kalau jenggot yang tebal, ya,
tidak bisa dilihat dari sela-selanya, ya, sela-sela rambut, sela-selanya jenggot ini, kulitnya ini tidak kelihatan karena saking tebalnya, ya, tebalnya rambut jenggot yang tumbuh di sini, ya. Fayakfi, maka itu cukup. Ghuslu dhahiriha, membasuh bagian luarnya saja. Jika seorang laki-laki yang punya jenggot tumbuh yang lebat, ya, lebat itu sekiranya orang yang kita ajak bicara ini tidak mampu melihat sela-sela, dari sela-sela rambut jenggot ini kulit kita tidak kelihatan, maka itu cukup dibasuh luarnya saja. Cukup dibasuh luarnya, tidak wajib sampai kulitnya jika jenggotnya tebal. Di khilafi al-khafifah, berbeda dengan jenggot yang ringan. Khafifah itu yang jarang-jarang, ya, yang jarang-jarang, yang tidak banyak. Nah, jenggot yang jarang-jarang, yang sedikit itu wahya ma yara al-mukhatabu basyarataha, yakni orang yang kita ajak untuk berbicara ini mampu melihat daripada kulit dari sela-sela rambut jenggot ini kulitnya kelihatan. Kita hadapan sama seseorang yang ngobrol, kulitnya ini kelihatan, ya. Kulit yang tertutup jenggot ini masih kelihatan. Ya, ini namanya jenggot yang ringan, jenggot yang jarang-jarang, jenggot yang tidak tebal. Maka jenggot yang seperti itu fayajibu isalul ma'i li basyaratiha, maka wajib untuk menyampaikan air, mendatangkan air, membasuh kulit yang ada di balik atau di bawahnya jenggot. Ya. Jadi kalau jenggotnya ini jarang-jarang, sekiranya kulitnya ini masih kelihatan, itu wajib juga dibasuh, wajib dikenakan air. Kalau tebal, cukup luarnya saja. Tapi kalau yang jarang-jarang, yang kelihatan kulitnya ini wajib dibasuh sampai dengan kulitnya, wajib dibasuh. Tidak cukup dengan di luarnya aja, ya. Kulitnya ini juga harus dikenakan air, ya, harus dikenakan air, ya. Itu bagi laki-laki. Nah, sekarang bila ada perempuan itu yang punya jenggot, jadi perempuan juga ada yang punya jenggot, ya, ya. Ada, ya, seperti dulu yang viral pemain voli atau orang dari daerah timur itu, ya, yang perempuan tapi punya jenggot yang tebal seperti laki-laki, ya. Jadi perempuan juga ada yang punya jenggot, ya. Berarti dari zaman dulu sudah ada, ya. Ini. Wa bi khilafi lihiyatil imra'ati, dan berbeda dengan jenggotnya seorang perempuan. Wa khunsa, dan khunsa. Khunsa itu tidak laki-laki, tidak perempuan, artinya berkelamin ganda. Ada juga seseorang itu berkelamin ganda, ada, ya, namanya khunsa, ya. Jika seorang perempuan atau yang khunsa, yang berkelamin ganda itu kok memiliki jenggot, fayajibu isarun nahli basyaratihima, maka wajib untuk menyampaikan air, mendatangkan air ke kulit daripada perempuan ataupun sata tadi, ya. Karena tidak wajar, ya, tidak wajar. Biasanya jenggot itu laki-laki. Nah, ini ada perempuan atau khunsa yang berkelamin ganda punya jenggot, walaupun toh tebal sekalipun, tetap wajib dikenakan air, tetap wajib mendatangkan, menyampaikan air ke kulit daripada perempuan kita tadi ataupun khunsa. Walau kasifan, walaupun jenggotnya tadi itu tebal. Jadi kalau perempuan, insya Allah di sini nggak ada, ya. Kalau nanti ada seumpamanya, ya. Bisa jadi, ya, memang ada, ya, memang ada perempuan punya jenggot, ya. Jadi walaupun tebal sekalipun tidak kelihatan kulitnya, maka wajib tetap mendatangkan air, wajib kulitnya ini terkena air bagi seorang perempuan ataupun yang berjenggot tebal. Walau kita maaf ghuslil wajhi min ghusli juz'i min ar-ra'si, ya. Jadi wajib juga
bersamaan dengan membasuh wajah, membasuh sesuatu hal-hal yang ada di bagian kepala, ya. Ini wa matah tadabuni, dan juga yang ada di bawahnya dagu, ini juga wajib dibasuh karena ini bagian daripada wajah yang ada di sekitar kepalanya, ya. A'lab dabuni, tahta dabuni, di bawahnya dagu, ini juga wajib terkena air. Ini laki-laki ataupun perempuan. Makanya sekali lagi, kalau ibu-ibu yang wudu kalau berjilbab, ya, maka harus diangkat jilbabnya. Intinya harus sampai juga ke sini terkena air, jangan sampai tidak dilepas, ya. Atau bapak-bapaknya pakai songkok goblok seperti saya ini, ya, cuma dibasuh ininya aja, ya. Tempat tumbuhnya air ini tidak dibasuh, maka wudunya tidak sah, ya. Karena namanya wajah itu mulai dari tumbuhnya rambut sampai telinga kanan, telinga kiri, kemudian sampai atas dakoni, di bawahnya daripada dagu, ya. Ini wajib kena air, ya, wajib terkena air, ya. Jadi dibasuh. Kalau wajah dibasuh itu airnya harus rata, airnya harus ngalir, ya. Beda dengan masku. Kalau masku mengusap itu tidak pakai tangan juga boleh, pakai kain juga boleh, dan airnya tidak harus mengalir, ya. Jadi dalam wudhu itu ada istilah waslu, ada istilah masku. Kalau waslu harus pakai tangan, airnya harus mengalir. Tapi kalau masku cukup dilap aja boleh. Jadi makanya ketika kita wudhu pakai air di bak, atau kita wudhu pakai air di keran, kalau kita ambil, ya, setelah kita ambil, kita taruh di wajah kita, plek, ya, kita angkat, kemudian kita tempelkan lagi. Ini sudah mustakmal, airnya sudah mustakmal. Yang dihukumi yang sah tadi yang pertama, yang sebelum kita angkat. Jadi kita tempelkan, kita ya, kita cabut, kita tempelkan lagi, kita rata-ratakan. Ini yang terkena basuhan yang sah adalah yang pertama tadi sebelum tangan kita angkat, ya. Jadi kita ambil air penuh, nempel di wajah, ya. Semuanya nempel di wajah, kemudian kita ratakan, ya. Jangan diangkat. Kalau diangkat kemudian ditaruhnya lagi, ya, baru diratakan, maka yang setelah tangan ini kita angkat kemudian kita tempelkan, ini yang tidak sah, ya, tidak dihukumi rata, kecuali nanti diambil air kembali. Jadi kalau niatnya ini meratakan basuhan, ya, setelah diangkat tempelkan lagi kemudian diratakan, ya, niatnya dia itu membasuh, meratakan basuhannya, maka dia tidak dapat daripada niat meratakan basuhannya, ya, karena airnya sudah mustakmal, ya. Jadi sekali ambil air, tempelkan, diratakan, ya. Ini. Kalau orang-orang bahari, orang-orang tua itu tidak mau wudhunya itu langsung di keran atau pakai gayung, ya. Duduk-duduk, tangan kanannya nyiram, tangan kirinya meratakan. Kalau orang bahari, ya, kalau orang bahari, ya, ini adil betul kalau orang zaman dulu. Kalau di keran pun diratakan. Kalau dia pakai gayung, kemudian disiramkan, diratakan semuanya, ya. Anggota wajah jadi itu semuanya diratakan dengan air yang masih mengalir, ya. Nah, kalau kita ambil air di sebuah wadah atau di keran, kita ambil kemudian, ya, kita harus jangan sampai diangkat, ditempelkan kembali baru diratakan. Maka ketika sudah kita angkat, kita tempelkan lagi, kita ratakan, yang setelah diangkat ini tidak sah, ya, tidak dihukumi meratakan air ke anggota wajah, ya. Ya. Wasalisi adapun rukun wudhu yang ketiga. Wasalisi adapun rukun wudhu yang ketiga, ghusl yang itu membasuh kedua tangan ila mirfaqain sampai siku-siku. Rukun wudhu yang ketiga, fardunya wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku, mulai tangan jari-jari ini sampai siku-siku ini minimal, siku-siku ini minimal, ya, sampai siku. Makanya sama lengan baju kita harus yang lebar,
jangan sampai ketat, jangan sampai cuma sampai di sini aja kita angkat, alasannya darurat, tidak bisa lagi diangkat, maka wudhunya tidak sah, ya. Maka ketika kita punya lengan baju yang tidak bisa kita naikkan sampai di atas siku-siku, sekiranya ketika kita membasuh tangan ini, siku-sikunya ini nggak bisa kita basuh, maka lengan baju kita harus kita buka. Ya, nggak apa-apa sudah, karena ini sudah misalnya cuma segini aja, nggak bisa lagi naik-naikkan, nggak bisa, sesak sudah sempit, maka bajunya harus dibuka. Karena itu hukumnya, fardunya wudhu, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Ya, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian, ya, sampai siku-siku ilal marafiq, sampai siku-siku ini minimal sampai siku-siku ini, ya, siku-siku itu ini yang ada. Nah, ini minimal harus kita basuh, ya, harus kita basuh kanan dulu baru di kiri, ya, kanan dulu, membasuhnya yang kanan dulu baru kiri, sempurna yang kanan, pindah ke yang kiri, ya. Begitu pula ketika mendapatkan kesunahan, termasuk sunnahnya wudhu itu adalah at-taslis, membasuh atau mengusap sebanyak 3 kali. Maka setelah kita itu membasuh tangan kanan 3 kali, baru pindah ke tangan kiri, bukan gantian kanan kiri, enggak. Selesaikan dulu yang bagian kanan, baru pindah yang bagian kiri, ya. Bukan kanan kiri lagi, enggak. Tapi selesaikan dulu taslisnya, bagian kanan dulu 3 kali, baru bagian kiri, ya. Jadi wawasan itu ini membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku, ya. Fahilam yang lahum mirfaqan, apabila seseorang itu tidak memiliki siku-siku, tangannya buntung, tidak ada siku-sikunya. Fahilam yang lahum mirfaqan, apabila seseorang itu tidak memiliki 2 siku-siku, untuk beromah tadi, lihat-lihat atau diperkirakan kodroma, ukuran daripada siku-siku, ya, tangannya putus atau apa, terus dikira-kirakan aja yang menjadi siku-siku ini mana, ya, yang putusnya ini di mana, ya, yang dibasuh itu, ya, yang dibasuh. Wajib juga sebelumnya alal yadaini, wajib pula membasuh sesuatu yang ada di 2 tangan. Insya'rin, tangan kita juga sama tumbuh rambut yang panjang ataupun yang pendek, ya, wajib dibasuh. Wasilatin, dan silatin itu daging yang tumbuh, ya, daging yang tumbuh di sekitar tangan, mulai dari siku-siku sampai tangan ini ada daging yang tumbuh, kayak apa itu namanya, uji-uji, ya, bilang apa, uji-uji, ya, yang tumbuh-tumbuh ini, ya. Maka ini wajib juga dibasuh, ya. Al-usbu'in zaidatun, atau ada jari-jari yang lebih, ya, jari-jarinya 6 seumpamanya atau 7. Wah, wajarnya jari-jari itu kan 5, jari-jari 6 atau 7. Aku basuh 5-nya aja, yang satunya enggak, maka enggak sah, ya. Apa yang ada di kedua tangan ini sampai siku-siku, maka wajib kita basuh, baik itu rambut yang panjang maupun yang pendek, ya, atau uji-uji, atau jari-jari yang lebih sampai 6 atau 7, maka semuanya wajib dibasuh, ya, wajib dibasuh. Ataupun kukunya panjang, kukunya panjang, maka sampai ujung kuku harus dibasuh, harus dikenakan air, ya. Soalnya kukunya panjang, basuhnya dari sini sampai sini, seret, kukunya panjang, kukunya tidak dibasuh, tidak kena, maka kukunya juga sama, tidak sah. Jadi wajib, walaupun itu bentuknya kuku, wajib dibasuh, ya, apa yang ada di kedua tangan kita. Nah, membasuh boleh, mulai dari sini juga boleh,
ke bawah, atau dari jari-jari sampai siku-siku juga boleh, itu sunnah. Jadi membasuh dari jari-jari ke siku-siku hukumnya sunnah. Ya, adapun yang wajib itu antara jari-jari sampai siku-siku. Mulai dari siku-siku ke jari-jari juga boleh. Kalau ingin dapat sunnah dari jari-jari sampai ke siku-siku. Itu kenapa? Karena mengikuti ayatnya wa idiyakum ilal ma'ruf sampai siku-siku. Kalau ingin dapat sunnah, ingin dapat sunnah lagi sambil baca doa. Ya, tadi membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Baca doa ketika kita ambil air musab, ya, membasuh wajah, lisan kita, hati kita membaca doa, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Sunnah, ya, sunnah. Ya Allah, putihkan wajahku, di mana nanti wajah-wajah banyak yang putih. Jangan engkau hitamkan wajahku ya Allah, di mana nanti dia bermasyarakat banyak wajah-wajah itu yang hitam. Wudu sudah diajarkan doa, ya, sudah diajarkan doa. Minta nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah dari kubur, ketika yaumul ba'ats nanti, wajah kita ini menjadi wajah-wajah yang bersinar, ya. Dan insya Allah orang itu kalau rajin wudu, ya, wudunya sempurna, bekas dari basuhan wudu inilah nanti yang akan bersinar, ya. Kelihatan antara orang yang wudu sama yang enggak, ya. Orang muslim yang wudunya bagus sama enggak itu juga kelihatan dan disunahkan. Membaca doa Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh wa qaddarul fa fi rahmatillah. Siapa nanti orang yang dibangkitkan oleh Allah wajahnya itu bersinar, maka dia berada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dibangkitkan oleh Allah wajahnya itu gosong, wajahnya hitam, maka dia berada di dalam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Basuh kedua tangan juga sama. Tangan kanan setelah kita basuh semuanya dari jari-jari sampai siku-siku yang wajib sudah rata, ya. Hati-hati basuh tangan, jangan sampai sininya aja, kemudian sininya kadang-kadang masih kering. Makanya sunnahnya nanti itu ad-dalku, gosoi tangannya ini al-imro, dijalankan, digosok-gosoi sampai ke kena, ya. Jangan sampai cuma digini-ginikan aja, ya. Atau ketika sini kena air, teraliri air, sementara sini masih kering, tidak teraliri air. Maka sama, ketika ada bagian di sini itu yang tidak teraliri air masih kering, tidak kena air, maka wudhunya juga sama, tidak sah. Makanya sunnah, ya, ini sambil dipijit-pijit dikit, digosoi tangannya, ya, digosoi, diratakan semua, ya. Yang ini kena, yang sini juga kena, semuanya sampai siku sambil baca doa Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabi yasira. Ya Allah, berikan catatan amal tanganku ya Allah dengan tangan kananku, dan hisablah aku ya Allah dengan hisab yang ringan. Ya, sunnah lagi sambil menggosori tangan kanan kita baca doa Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabi yasira. Pendek-pendek aja doanya, yang panjang juga ada. Ya Allah, berikan catatan amalku nanti ya Allah dengan tangan kananku. Sudah minta wudu, dilatih oleh Rasulullah, dilatih oleh guru-guru kita, oleh ulama salaf kita. Baca doa kamu ketika membasuh tangan kananmu, minta kepada Allah nanti catatan amal perbuatanmu ini dikasihkan, engkau terima dengan tangan kananmu. Karena orang yang menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, tandanya min ashabil yamin. Orang itu akan dijadikan oleh Allah, sudah bisa dilihat, oh orang itu menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan, berarti itu tandanya dia min ahlil jannah, ya. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dalam Al-Quran, siapa orang diberikan catatan amal perbuatannya semasa hidup dengan tangan kanannya, ia terima dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka ia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang amat ringan. Ya.
makanya minta doa. Kemudian tangan kiri juga sama caranya seperti tangan kanan. Tangan kiri baca doa Allahumma la tu'tini kita bisyiman wa la tu'wara ya Allah, jangan Engkau berikan catatan amal perbuatanku. Sambil basuh tangan kanan Pak Bu, mohon kepada Allah, baca doa. Kalau tidak bisa Arabnya, bahasa Indonesianya ya, tidak bisa bahasa Indonesianya wis bahasa Kutai, bahasa Dayaknya, bahasa Banjar, bahasa Jawa, bahasa apa aja boleh ya. Diterjemahkan pakai bahasa aja boleh yang kita paham ya. Bahasa saka hendak pianlah ya, terjemahnya sampai bisanya bahasa apa ya Allah, jangan Kau berikan catatan perbuatan ini dengan tangan kiriku, walau mimara'idan, dan juga tidak dari balik punggungku, dari belakang punggungku ya. Mohon sudah pada Allah. Karena orang yang diberikan catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya dan dari balik punggungnya. Balik punggung ini bukan berarti begini, enggak, tetapi tangan kiri itu nanti dijulurkan ya, dari punggung ini masuk ke dalam tubuh kita, tembus sampai ke sini. Bagaimana dirasakannya? Makanya dalam Al-Qur'an fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Maka orang yang diberikan catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya dan dari balik punggungnya tembus ke sini tangannya begini. Fasawfa yad'u subura, dia akan berteriak sekeras-kerasnya, menjerit sekeras-kerasnya karena merasakan kesakitannya. Masya Allah ya. Wa yasla sa'ira, dan dia akan kembali ke neraka sa'ir. Tempat dia kembali adalah di neraka. Makanya ketika kita wudhu, membasuh tangan kanan, diajarkan doa. Membasuh tangan kiri, diajarkan doa. Ya Allah, jangan Kau berikan catatan amal perbuatanku ya Allah dengan tangan kiriku, dan juga jangan dari balik punggungku ya Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalau orang itu tidak memiliki siku-siku, maka ya dikira-kirakan ya, dikira-kirakan. Wajib pula membasuh sesuatu yang ada di kedua tangan kita, rambut, uji-uji jari-jari yang lebih ya, ataupun kuku. Wajib izalatu ma tahtaha, wajib lagi kita itu menghilangkan, membersihkan ma tahtaha, sesuatu yang ada di bawahnya kuku, min wasahin, dari kotoran-kotoran yang bisa menyenggah kesunan mati, mencegah terhadap sampainya air ilahi, kepada kulit atau kepada jari-jari kita. Apa yang ada di kuku ini, kotoran-kotoran, makanya tidak usah panjang-panjang kukunya. Kalau yang panjang pun harus dibersihkan. Makanya ketika kita sebelum wudhu, sunnah dulu mencuci tangan. Cuci tangan, dilihat ada tidak kotoran-kotoran yang ada di bawahnya kuku-kuku kita ini. Kalau ada kotorannya, yang mana sekiranya kotoran itu bisa menghalangi air itu tembus, air itu masuk ke dalam kulit di tangan kita yang wajib terkena air ini, maka wajib pula dihilangkan ya. Ada cat, habis ngecat rumah ya, ada apalah, pokoknya kotoran-kotoran, sesuatu yang di daerah tangan yang wajib dari jari-jari sampai siku-siku tadi itu, kok ada sesuatu yang bisa mencegah tembusnya air ke kulit kita, maka itu wajib dihilangkan. Kotoran-kotoran cat ya, atau apa, biasanya juga ada mangsi tinta itu yang tidak tembus air juga ada, itu harus kita hilangkan. Mohon maaf, ibu-ibunya kadang-kadang yang pakai kotek ya. Kotek itu kalau bahannya itu tidak tembus air, maka ketika wudhu harus dibersihkan. Kalau pakai kotek, kukunya dikasih warna-warni, dan bahan daripada pewarna ini tadi, kotek ini tadi memang menghalangi tembusnya air, maka harus dihilangkan ya. Semua benda-benda yang bisa menghalangi tembusnya air ke anggota yang wajib kita basuh untuk sekitar tangan ini, mulai dari jari-jari sampai siku-siku, maka wajib kita hilangkan, wajib kita bersihkan. Sedikit aja, jangan sedikit, tidak sempurna wudhunya. Kalau tidak sempurna,
maka tidak sah wudhunya. Kalau sudah tidak sah kita sholat, Allahu Akbar, sama aja kita tidak sholat karena wudhunya tidak sah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Diperintah oleh Allah orang-orang yang beriman, kalau kamu berdiri melaksanakan sholat faghsilu, berarti ketika orang itu mau sholat, kalau dia hadas kecil wajib dia wudu. Ya. Apa yang menjadi aturan wudu harus kita penuhi. Kalau ada kotoran yang menghalangi tembusnya air, maka wudunya tidak sah. Ketika wudunya tidak sah, sholatnya pun sama tidak sah. Ini. Ya. Wahyu yang keempat, rukun wudu yang keempat, masbul ba'dul ra'si, mengusap sebagian rambut kepala, mengusap sebagian kepala. Warabiul rukun yang keempat, masbul ba'dul ra'si, mengusap sebagian kepala kita, min dzakarin aw unsa, baik seorang laki-laki aw unsa ataupun perempuan, aw unsa ataupun yang unsa tadi yang berkelamin ganda, ya, aw masbul ba'di sya'rin fi haddir ra'si, atau wajib mengusap sebagian rambut yang masih ada di batasan kepala. Ya. Jadi wajib. Yang keempat, mengusap, bukan membasuh. Kalau kepala, masku itu mengusap. Ya, mengusap. Kalau membasuh, airnya harus mengalir. Ya. Jadi rambut diusap aja, boleh. Ambil air seret, walaupun tidak mengalirnya diusap seret, boleh. Tidak harus mengalir di pojok airnya, tidak. Ya. Sebagian kepala. Nah, mana kepala? Ya, ini semua. Sampai belakang sini juga kepala. Wah, rambut saya habis saya rebonding, habis saya luruskan. Kalau nanti kena air nanti keriting lagi. Sini aja sudah. Boleh, tidak apa-apa. Boleh. Tapi yang paling bagus adalah di sini. Ini tempat di mana kita mikir ini, ya. Keluar imajinasi kita ini. Disuruh ngasih air sama Allah, disuruh musab sama air. Biar apa? Biar bersih. Biar pikiran kita menjadi pikiran yang bersih. Ya, semuanya ada filosofinya. Ya, di sini. Ya, ini kan yang sering kita punya angan-angan, punya rencana apa-apa dan sebagainya, ya, yang baik ataupun yang buruk, ya, biar menjadi angan-angan, rencana, tadbir yang baik. Ketika diperintah oleh Allah musab pakai air wudu, disuruh mensucikan, ya. Jadi mengusap sebagian kepala, au ba'du sya'ri ra'si, atau sebagian rambut yang ada di kepala. Ya, sebagian rambut juga boleh. Yang bagus kenakan kulitnya, yang sempurna itu kenakan kulitnya. Sah juga kita basuh usap rambut aja, tapi yang di haddir ra'si, yang masih berada di batasan kepala. Batasan kepala itu bagaimana? Kalau rambut kita ini kita tarik, mohon maaf, panjang ini ya, begini. Ya, ini kita tarik begini. Yang keluar dari ini, ya, garis ini berarti mana ini, sekitar ini. Nah, ini ke sini, ini sudah tidak rambut yang masuk di dalam, tidak masuk rambut yang berada di sekitar kepala, sudah lebih. Ya, ini, ya, tarik, ya, kan panjang rambutnya. Nah, kita usap cuma di ujungnya ini, diusap. Wah, ini habis nanti sayang. Tak usap sini aja, kan selesai. Ini tidak sah. Walaupun rambut ini masih ittisal, tapi dia sudah berada di luar batasan kepala. Ya. Tapi kalau masih di sini, walaupun rambut aja, walaupun rambut tidak kena kulitnya, tetap sah. Tapi kalau sudah di luar batasan kepala ini, ya, maka ini sudah tidak sah. Saya usap di ujungnya, ujungnya ini aja, maka wudhu saya tidak sah. Ya, wudhu saya tidak sah. Atau yang di sini, ini, ya, di luar ini
kita usapnya di sini, maka sudah tidak sah kita mengusap rambut. Ya, ini itu batasan. Ya, ini. Atau mengusap rambut ya yang masih berada fi haddir ra'si, berada di batasan kepala. Ya, ini sebagian. Ya. Sebagian aja ya. Dapat sunnah lagi, ini yang wajib sebagai sunnahnya lagi ya, nanti di sunnahnya semua rambut. Kalau semua rambut dari depan ke belakang kita kembalikan lagi ke depan, itu hukumnya sunnah. Nanti di sunnahnya ini masih yang fardu atau yang rukunnya ya. Kalau Syafi'iyah sebagian rambut aja yang wajib diusap, yang dikenakan air. Nah, mengusap itu tidak harus dengan tangan, dengan kain seumpamanya kita basahi air kemudian kita ginikan, boleh tentu boleh, dengan yang lainnya, kain atau apa kita basahi, yang penting sekedar basah, kemudian kita usapkan begini, ambil lagi air, kita usapkan lagi di sini, boleh, boleh ya. Itu mengusap ya, itu kalau mengusap. Wala ta'ayyanu al-yadu lin-nasi, dan tidak menjadi hal wajib atau nyata tangan itu untuk digunakan mengusap. Kalau yadu tetapi boleh difirfatin dengan kain, wawiriha atau dengan selain kain, artinya boleh dengan selain tangan ya, dengan tangan atau alat yang lainnya kita basahi dengan air yang suci mensucikan, kemudian kita usap-usapkan di rambut, di kepala kita ya, ini tetap sah, tidak harus dengan tangan. Itu yang dinamakan mengusap ya, ini namanya mengusap ya. Walau ayadahu al-mablulata walam yuharrikha jaza. Walau ada kata seseorang yang itu tadi meletakkan tangannya al-mablulata yang telah dibasahi dengan air ya, walam yuharrikha, tanpa menggerak-gerakkannya jaza, maka diperbolehkan. Artinya wudunya tetap sah. Airnya sudah, tangannya sudah dibasahi dengan air, dikipat-kipatkan, diletakkan aja plek, tanpa digerak-gerakkan, cuma ditempelkan aja, itu boleh sah, karena dia cuma masfu ya, mengusap. Jadi kalau ditempelkan aja sudah sah. Tangannya dibasahi air, taruh di kepala ya, rambut yang masih berada di hadul roksi, maka wudunya tetap sah ya. Ada yang ditanyakan enggak? Sebelum kita lanjut, siapa tahu? Oke, monggo. Yang saya tanyakan begini Pak, ini misalnya kita air sisa, katanya boleh cuci satu kali saja, muka atau tangan supaya. Yang kedua Pak, mencuci tangan itu apakah dari ujung kuku atau dari siku? Karena banyak saya lihat kadang-kadang apa ya, kita bukan jatuh masalah ya, ada langsung siku diterangkan bahwa yang saya lihat itu yang bermacam-macam. Kemudian yang ketiga, ada juga yang mencuci rambut juga begini aja. Itu yang saya tanyakan Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kalau susah air, apakah boleh kita membasuh anggota-anggota wudhu atau mengusap anggota wudhu itu cuma dengan sekali? Maka boleh. Wajibnya itu sekali, dan tentunya semuanya harus sudah rata. Kalau sekali sudah rata, maka boleh. Wajibnya itu sekali. 3 kali itu dapat sunnah. Itu. Kemudian kalau orang itu cuma mengusap rambut, cuma gini-gini aja, ya boleh. Ya boleh. Tadi walaupun cuma dibasahi tangannya, kemudian ditempelkan tanpa digerak-gerakkan boleh. Kita ambil air cuma seret begini, seret,
boleh. Ya, ini. Kemudian membasuh tangan. Bagaimana? Apakah harus dari jari-jari sampai siku-siku atau juga boleh dari siku sampai jari-jari? Kedua-duanya boleh. Dalam kitab At-Taqrirat ya, itu dijelaskan kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani belum mengatakan dari jari-jari ke sini. Kalau kita Imam Amrani beliau mengatakan jika engkau wudu, engkau memakai gayung, engkau tuangkan air, maka dimulai dari telapak tangan. Jika engkau wudu, orang lain yang menuangkan atau pakai keran, maka dari siku-siku ke bawah. Jadi intinya dari sini boleh, dari siku-siku ke sini boleh. Itu. Cukup ya, insya Allah nanti dilanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, rukun yang kelima. Nanti kalau ada pertanyaan, siapa tahu karena waktunya sangat terbatas ya, bila ada pertanyaan bisa aja nanti di WA-kan atau di miss call juga tidak apa-apa ya. Miss call itu berarti saya full ya, saya yang pulsa ya, cuma miss call aja ya, boleh ya, insya Allah. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah SWT pemahaman, mudah-mudahan kita Allah bisa mengamalkannya supaya ibadah kita semakin sempurna, ibadah kita sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan Rasulullah SAW sampai kepada guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واغفرنا بتقدمنا بالعافيه اللهم اهدنا واهدنا بمن يا رب جرسنا سيدنا اللهم رب فانفعنا بما قدمنا انفسنا بالعلم والمتنه في الطريقات وعقدنا بدني اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما اللهم من الاشياء ربي ربنا في المعرفه الخاصه متابعه التمام به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفرنا علينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات والمؤمنات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.